Shalom, kembali bertemu dalam renungan harian hari ini. Saya harap Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dalam keadaan sehat semuanya. Tema renungan hari ini adalah baik atau jahat, apa pilihanmu? Sedangkan ayat yang mendasarinya kami ambilkan dari Filipi 4 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Bapak dan Ibu, serta saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada istilah yang menyatakan bahwa kepandaian ataupun kepintaran dapat kita peroleh dari pendidikan yang kita jalani. Namun, kebaikan hati, kearifan, dan kebijaksanaan, serta hal-hal yang lain dapat kita pelajari langsung dalam hidup ini. Suatu saat, saya menaiki sebuah angkutan umum yang disupiri oleh seorang bapak-bapak yang sudah cukup berumur. Beliau membawa angkutan umum tersebut tidak sama dengan yang mungkin sering kita temui di kehidupan sehari-hari, di mana para supir biasanya membawa angkutan umum cenderung ugal-ugalan atau mungkin mengabaikan keselamatan secara umum. Namun, supir ataupun bapak yang membawa angkutan umum yang saya tumpangi ini membawa angkotnya dalam kecepatan yang rata-rata. Beliau sangat memperhatikan keselamatan dari para penumpangnya. Suatu ketika, saya menyadari bahwa di depan ada seorang ibu yang sudah beberapa kali menyetop angkutan umum, tapi tidak jadi naik. Saya cukup penasaran. Kemudian, angkot yang saya tumpangi mendekat kepada ibu yang saya perhatikan tersebut. Ibu tadi berkata, "Pak, apakah angkutan ini lewat depan stasiun?" Sang supir menjawab, "Iya Bu, lewat. Mari silahkan naik." Kemudian ibu itu menimpali, "Maaf Pak, saya tidak punya ongkos. Apakah saya tetap dapat boleh naik? Soalnya saya tadi sempat menyetop beberapa angkot, tapi tidak diizinkan naik." Kemudian bapak itu berkata, "Tidak ada apa-apa Bu, silakan naik saja." Kemudian angkot tersebut berjalan kembali, dan setelah sampai di tujuan yang dimaksudkan oleh sang ibu tersebut turun dan mengucapkan banyak terima kasih kepada supir angkot yang saya tumpangi. Angkot kembali berjalan, kemudian salah satu penumpang yang naik bersama saya menyatakan ingin turun. Penumpang yang turun tadi mengangsurkan uang dengan nominal yang cukup besar kepada supir angkot yang saya tumpangi, yang kemudian menyatakan bahwa uangnya terlalu besar, beliau tidak mempunyai kembalian. Tetapi penumpang yang turun tersebut menyampaikan, "Tidak apa-apa Pak, kembaliannya buat Bapak, itu rezeki Bapak. Terima kasih sudah mengantar saya dengan selamat." Supir angkot tersebut menyampaikan rasa terima kasih karena sudah diberikan ongkos yang lebih dari seharusnya. Dari peristiwa yang saya alami tersebut, saya menyadari bahwa apa yang kita lakukan pada saat kita bertemu dengan seseorang mungkin akan menimbulkan dampak atau akibat yang sangat mengena bagi orang tersebut. Contohnya,
supir angkutan tadi, yang mungkin tidak mengira bahwa dia akan mendapatkan rezeki yang lumayan besar hanya dengan mengizinkan seorang ibu naik angkotnya tanpa membayar. Bapak dan Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih, terkadang suatu hal baik yang kita lakukan tanpa sengaja dapat membawa efek yang sangat besar bagi kehidupan orang lain. Hal tersebut tidak melulu harus selalu dengan materi. Mungkin dengan sebuah sapaan, senyum, ucapan terima kasih akan membuat hari-hari seseorang akan lebih bermakna. Jadi, sesuai dengan tema renungan harian hari ini, baik atau jahat, apa pilihan? Kita pasti sangat familiar dengan suatu slogan, apa yang kau tabur, itulah apa yang kau tuai. Jadi, mari kita menabur kebaikan. Mari kita berbuat baik. Dengan begitu, kita dapat berbuat sesuatu atau mungkin menginspirasi bagi kehidupan orang lain. Karena sesuai dengan apa yang kita pilih, konsekuensi akan mengikuti sebagai dampak dari pilihan kita tersebut. Berbuat jahat atau baik itu adalah sebuah pilihan. Pilihan itu datang dari hati nurani kita. Apakah kita akan berbuat jahat atau baik, dampak yang kita akan timbulkan nantinya, itu adalah hasil dari pilihan kita. Jadi, marilah kita sebagai anak-anak Tuhan untuk lebih peka, supaya kita dapat membuat pilihan yang baik dan menjauhkan pilihan-pilihan yang buruk dari hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas renungan-Mu hari ini. Kiranya apa yang kami dengar dapat bermanfaat bagi kehidupan kami, supaya kami dapat lebih peka untuk dapat membuat keputusan yang baik, sehingga kami dapat mempergunakan hikmat yang Kau berikan untuk melakukan hal-hal yang dapat menginspirasi dan juga dapat bermanfaat bagi kehidupan orang lain di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan hari ini. Semoga kita dapat mengambil manfaat dari apa yang telah kita dengar. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.